mempelajari tentang definisi nilai mutlak. Mutlak dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus. Contohnya, syarat mutlak untuk menjadi seorang dokter adalah lulus sarjana kedokteran. Yang kedua, syarat mutlak agar bisa melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK adalah memiliki ijazah SMP atau MTS. Uang adalah syarat mutlak dalam kegiatan jual beli. Itu 3 contoh tentang nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk notasi nilai mutlak. Nilai mutlak di dalam matematika disimbolkan dengan seperti yang tertera di layar, itu dibaca nilai mutlak atau harga mutlak. Simbol tersebut menyatakan jarak. Nah, misal untuk nilai mutlak dari 5 menyatakan jarak bilangan 5 terhadap 0 atau jarak 0 terhadap 5. Nilai mutlak X menyatakan jarak X terhadap 0 atau jarak 0 terhadap X. Nilai mutlak M dikurangi N menyatakan jarak M terhadap N atau jarak N terhadap M. Karena nilai mutlak menyatakan jarak, maka nilainya harus positif. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Ada seorang pria, dia berjalan maju ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian dia berjalan mundur juga sejauh 4 langkah. Nah, sama-sama 4 langkah ya ketika dia berjalan maju dan berjalan mundur. Sekarang kita akan lihat secara seksama. Apakah jarak yang ditempuh oleh pria tersebut ketika berjalan maju 4 langkah dan berjalan mundur 4 langkah sama? Jawabannya adalah tentu sama. Mengapa jarak yang ditempuh oleh pria tersebut sama, padahal dia berjalan maju dan berjalan mundur atau berlawanan? Mengapa ketika berjalan mundur jaraknya tidak bernilai negatif? Oke, kita cari tahu jawabannya ya. Karena yang dihitung adalah jarak orang itu dari posisi awal terhadap posisi akhir atau sebaliknya. Karena jarak selalu bernilai positif, maka jarak yang ditempuh ketika berjalan mundur tetap positif. Selanjutnya, kita mempelajari definisi fungsi nilai mutlak. Untuk X anggota himpunan bilangan real berlaku Fx sama dengan nilai mutlak X. Yang pertama sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Agar lebih jelas, mari kita tonton video berikut ini. Oke, untuk memperjelas penjelasan sebelumnya, kita akan memperdalam lagi tentang definisi fungsi nilai mutlak secara matematis, atau di sini saya menggunakan garis bilangan. Ya, di sini saya sudah membuat garis bilangan sedemikian rupa. Nah, kita ingat lagi tentang konsep jarak ya, konsep jarak atau nilai mutlak itu bisa juga dikatakan jarak. Nah, di sini saya menuliskan nilai mutlak dari 5. Ya, arti dari nilai mutlak dari 5 itu tadi kita sudah belajar bahwa kalau menggunakan garis bilangan ini berarti nanti jarak 0 dengan 5. Ya, jarak 0 dengan 5. Bisa kita hitung bersama-sama. Mulai dari 0 di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata jarak dari 0 ke 5 sepanjang 5 satuan, atau bisa kita tuliskan di sini nilai mutlak dari 5 adalah 5. Kemudian misalkan di sini saya menuliskan nilai mutlak dari negatif 3. Ya, nilai mutlak dari negatif 3 artinya adalah jarak 0 sampai dengan negatif 3. Bisa kita hitung bersama-sama. Negatif 1, di sini 0 sampai dengan negatif 1 kita hitung 1, kemudian di sini 2, kemudian di sini 3. Jadi, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Bukan negatif 3 tetapi 3, karena di sini yang dimaksud dengan nilai mutlak adalah jarak ya, itu. Kemudian misalkan kita sudah tidak menggunakan garis bilangan lagi sebagai bantuannya. Misal di sini kita menuliskan nilai mutlak dari negatif 11 ya. Nilai mutlak dari negatif 11 itu sama dengan sama dengan 11. Kemudian nilai mutlak dari 10 sama dengan
10 atau bilangan yang ada di dalam nilai mutlak ini tinggal kita pindahkan saja ke sini atau sama dengan bilangan yang ada di dalam tanda nilai mutlak. Kemudian misalkan di sini nilai mutlak dari 1/2 sama dengan 1/2. Nilai mutlak dari negatif 5/3 ya sama dengan 5/3. Bisa kita lihat di sini masing-masing dari pertama sampai dengan terakhir, berapapun bilangan yang ada di dalam nilai mutlak, ya, hasil dari nilai mutlak bilangan tersebut adalah bilangan yang ada di dalam tanda nilai mutlak tanpa tanda negatif lagi. Jika di dalam tanda nilai mutlak itu ada tanda negatifnya seperti ini. Nah, misalkan kalian mau mencari nilai mutlak dari 100, berarti hasilnya ya 100, seperti itu. Nilai mutlak dari negatif 1000, hasilnya ya 1000 tanpa negatif lagi. Berapapun nilai mutlak dari bilangan yang ada di sini, hasilnya adalah selalu bilangan positif. Kecuali nanti kalian menemukan bentuk seperti ini. Negatif nilai mutlak dari negatif nilai mutlak dari 5. Nah, kita lihat ya, negatif ini tidak ada di dalam tanda nilai mutlak. Dia berada di luar tanda nilai mutlak. Berarti hasilnya adalah bukan 5, tetapi negatif 5. Ya, seperti ini. Kemudian lagi, misalkan ada negatif nilai mutlak dari 2/3. Hasilnya adalah, ya benar, negatif 2/3. Seperti itu. Lagi, misalkan di sini saya menuliskan negatif nilai mutlak dari negatif 1. Nah, yang kita kerjakan itu yang ada di dalam tanda nilai mutlak terlebih dahulu. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1, sedangkan di luar tanda nilai mutlak ada tanda negatif, berarti hasilnya adalah negatif 1. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang konsep dari nilai mutlak, kita masuk ke definisi fungsi nilai mutlak. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi, untuk definisi fungsi nilai mutlak di dalam matematika, bisa kita tuliskan seperti ini. Yang namanya fungsi itu berarti kita menggunakan simbol ya. Simbol itu entah fx, gx, y, atau menggunakan variabel lainnya. Nah, di SMP kalian sudah pernah menuliskan bentuk fungsi menggunakan notasi seperti ini ya. Di sini saya menuliskan fx sama dengan. Nah, ini sudah pernah ya kalian mempelajarinya di tingkat SMP. Di sini saya akan menuliskan fx sama dengan nilai mutlak dari x ya, atau nilai mutlak x. Jadi bukan dalam bentuk bilangan seperti ini lagi, tetapi di sini saya menggunakan x atau variabel. Nah, nilai mutlak dari x ini bisa kita definisikan. Yang pertama sama dengan x ya. Nah, sama dengan x atau variabel variabel atau bilangan yang ada di dalam tanda nilai mutlak ini tinggal kita pindahkan saja ke sini. Nah, ini sama dengan x untuk nilai x-nya positif atau lebih dari sama dengan 0. Jadi, x lebih dari sama dengan 0 ini menandakan bahwa nilai x di sini adalah positif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini kita sama dengan negatif x ya. Kenapa di sini positif kemudian yang di bawah ini negatif? Nah, kita belajar cara mudahnya seperti ini. Kalian mengenal yang namanya bilangan itu terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif ya, entah itu bilangan bulat, bilangan cacah, atau bilangan asli, atau bilangan real lainnya. Yang jelas itu terdiri dari dua macam, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, untuk yang bilangan negatif ini, kalian paham ya, bilangan negatif itu bilangan yang seperti apa? Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, itu termasuk bilangan yang kurang dari 0. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama, kita tinggal memindahkan x saja di sini tanpa tanda nilai mutlak lagi. Kemudian ini untuk x lebih dari sama dengan 0, atau di sini syaratnya adalah x-nya positif. Sedangkan yang kedua sama dengan negatif x untuk x kurang dari 0, atau dia merupakan bilangan yang negatif. Nah,
kedua ini dinamakan dengan syarat atau intervalnya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita sudah mempelajari tentang definisi fungsi nilai mutlak secara umum. Sekarang, misalkan kita aplikasikan di dalam persoalan yang lain. Di sini saya memiliki nilai mutlak dari 4. Ya, nilai mutlak dari 4 jika kita menggunakan definisi dari fungsi nilai mutlak ini, jadi bukan menggunakan garis bilangan lagi, tetapi menggunakan definisi dari fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak dari 4, nah 4 ini kan bilangan positif, ya, atau dia lebih dari sama dengan 0, berarti di sini adalah sama dengan dirinya sendiri, atau bilangan yang ada di dalam nilai mutlak ini kita pindahkan di sini, seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan di sini nilai mutlak dari negatif 2, ya. Nilai mutlak dari negatif 2, kita lihat di sini negatif 2 adalah bilangan yang kurang dari 0 atau dia bilangan negatif. Nah, nanti dia harus hasilnya seperti ini atau sama dengan negatif X. Nah, berarti bisa kita tuliskan negatif dalam kurung negatif 2, ya. Negatif dalam kurung negatif 2. Negatif 2 kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian negatif yang ada di sini ini siapa? Ini. Di sini ya, negatif ini. Nah, ini. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2. Lagi, misalkan di sini saya menuliskan nilai mutlak dari negatif 11. Ya. Nah, negatif 11 ini adalah kurang dari 0. Berarti kita mengerjakannya juga sama seperti sebelumnya. Negatif dalam kurung negatif 11. Hasilnya berapa? 11, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, contoh yang pertama, tentukan definisi fungsi nilai mutlak dari bentuk berikut. Nah, fx sama dengan nilai mutlak dari x ditambah 1. Nanti cara mengerjakannya menggunakan definisi fungsi nilai mutlak bentuk umum fx sama dengan nilai mutlak X. Tetapi bisa dilihat di sini bahwa yang ada di dalam nilai mutlak bukan X lagi, tetapi adalah X ditambah 1. Nah, mari kita coba kerjakan bersama-sama. Ya, saya tuliskan di sini nilai mutlak dari X ditambah 1. Ya, saya jabarkan menjadi yang pertama adalah dirinya sendiri tanpa nilai mutlak lagi. Jadi yang ada di dalam nilai mutlak ini kita pindahkan saja ke sini. Seperti itu ya. Nah, ini untuk bukan X lebih dari sama dengan 0 lagi ya, tetapi X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Ya. Jadi di sini bukan X lagi, tetapi tergantung dari fungsinya. Kalau di sini fungsi nilai mutlaknya X ditambah 1, ya berarti di sini X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Nah, yang kedua, karena di sini sudah positif, maka yang kedua ini harus negatif. Negatif, tetapi kita kurung untuk X ditambah 1-nya. Ya, seperti ini. Gunakan tanda kurung, biar kita tidak keliru nanti. Nah, untuk ya sama dengan yang di atas, yang membedakan adalah tanda pertidaksamaannya. Kalau di atas menggunakan lebih dari sama dengan, yang bawah ini menggunakan kurang dari sama dengan. Seperti itu. Nah, di sini kita punya persoalan untuk X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0 dan X ditambah 1 kurang dari 0, ini belum selesai atau harus kita selesaikan, ya. Oke, saya biasanya menuliskan seperti ini. Ini lembar yang lain atau buram, ya. Kalian boleh menggunakan kertas buram atau kertas yang lainnya, atau boleh juga disisipkan di pekerjaan kalian, tetapi nanti ditulis saja seperti ini, buram. Nah, di sini saya tuliskan X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Kita ingat-ingat lagi, ini materi SMP ya, anak-anak. Ini namanya adalah pertidaksamaan linier satu variabel atau biasa disingkat dengan PTLSV. Pertidaksamaan linier satu variabel. Kita akan coba cari nilai X-nya. Ya, ekuivalen dengan X. Nah, di sini kan ada 1. Tinggal kita pindahkan saja ke ruas kanan menjadi
X lebih dari negatif 1. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masih punya PR, yaitu X ditambah 1 kurang dari 0. Sebenarnya hampir sama dengan yang di atas ya. Nanti hasilnya kita lihat. Di sini saya tuliskan X ditambah 1 kurang dari 0. Ya, berarti dia ekuivalen dengan X kurang dari negatif 1. Bisa kita lihat bersama-sama di sini. Ya, bilangan yang ada di sini. Nah, ini. Bagaimana? Apa yang bisa kalian lihat di sini? Iya, bilangannya sama dan harus sama. Harus sama. Jika berbeda, kalian harus mengulang perhitungan karena pasti ada yang salah di situ. Yang membedakan adalah tanda pertidaksamaannya. Setelah kita temukan seperti ini, nah kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, saya tulis lagi di sini nilai mutlak dari X ditambah 1 sama dengan, nah yang pertama tadi kan X ditambah 1, tinggal kita pindahkan saja di sini tanpa mengubah tanda apapun. Untuknya atau syarat yang ada di sini bukan lagi seperti ini, tetapi yang sudah kita temukan. Nah, ini kita pindahkan ke sini menjadi X lebih dari sama dengan negatif 1. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita di sini punya negatif dalam kurung X ditambah 1. Nah, negatif ini harus masuk ke dalam tanda kurung ini menjadi apa? Oke, negatif X, kemudian min kalikan plus, hasilnya adalah min. Berarti di sini negatif X kurangi 1. Untuk, nah ini ya yang kita gunakan. X kurang dari negatif 1. Sudah selesai. Jadi ini yang dinamakan dengan definisi fungsi nilai mutlak dari fx sama dengan X ditambah 1. Ya, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua ya. Nah, untuk contoh yang kedua ini, saya punya soal fx sama dengan nilai mutlak dari 5x dikurangi 7. Kita akan coba kerjakan seperti tadi. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita tulis dulu. Nilai mutlak dari 5x dikurangi 7. Sama dengan, yang pertama apa coba? Oke, benar. 5x dikurangi 7. Untuk, ya hati-hati di sini ya. Untuk 5x kurangi 7 lebih dari sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, negatif dalam kurung 5x kurangi 7 untuk 5x kurangi 7 kurang dari 0. Nah, seperti itu. Kalau sudah sama seperti tadi, kita kerjakan di buram ya. Ini buramnya. Nah, kita kerjakan. Yang pertama adalah untuk 5x kurangi 7 lebih dari sama dengan 0. Ya, kita cari bersama-sama. 5x lebih dari sama dengan 7. Berarti X lebih dari sama dengan 7/5. Atau bilangan yang ada di ruas kanan kita bagi dengan bilangan yang ada di ruas kiri. Jangan sampai keliru ya. Biasanya kalian terbalik 5/7. Nah, itu banyak sekali kasus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk 5x kurangi 7 kurang dari 0. Nah, 5x kurang dari 7. Atau x-nya sama ya. X kurang dari 7/5. Nah, bisa kita lihat di sini ya, yang pertama ini 7/5, yang kedua juga 7/5. Nah, karena sudah sama berarti kita tidak salah ya tadi menghitungnya. Nah, itu. Oke, jika sudah kita tulis kembali di sini nilai mutlak dari 5x kurangi 7 sama dengan, nah, yang pertama tetap ya, 5x kurangi 7 untuk, ini yang kita tulis, x lebih dari sama dengan 7/5. Yang kedua,
karena negatifnya masuk ke dalam tanda kurung, maka menjadi negatif 5x, kemudian di sini min, kalikan min, hasilnya plus, ditambah 7. Seperti itu ya. Jadi sudah lebih jelas saya kira dari contoh yang awal. Nah, kemudian ini contoh yang kedua. Saya ulang sedikit. Di sini nilai mutlak dari 5x dikurangi 7 sama dengan, untuk yang pertama 5x kurangi 7 untuk x lebih dari sama dengan 7/5. Yang kedua, negatif 5x ditambah 7 untuk x kurang dari 7/5. Dan harus dilihat bahwa bilangan yang ada di sini adalah sama. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat.